2025 bertepatan dengan 8 Syawal 1440 Hijriah. Cabang keluarga Kamal Sayyid Padang kembali mengadakan halal haram untuk berarahan silaturahmi terkhusus para perantau di Kemenangan. Kami Kamal Mukti akan mengikut jalannya acara halal haram pada hari ini. Selamat menyaksikan. A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Takalo ambo kamaramba di ladang urang kototuo kakida jalan katapian. Takalo ambo kamanyamba ampunkan ambo deknan basamu rela jemaah mohon barikan. Palupuh batang malapari patah manipo aka jumbai dibawa narang kabatipuah. Sungguh pun ambo tagak badiri, bukannya ambo tahu pandai, di batin nanko duduk kasimpuah. Talatak kari di ateh bantah basusun ampe-ampe, ambo tagak sambil menyambah, unjui batin kanan rapi. Yang terhormat Wali Nagari Kamahilya Bapak Dr. Andos Haji
Haji Eriakson Sultan Lima Alam. Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Agam, yang mana beliau adalah Urang Sumando Rangkamang Hilir, Bapak Herman Susilo Sultan Palito. Selanjutnya yang kami hormati Bamus Nagari Kamang Hilir, Bapak Noviadi Sultan Mangkudun. Yang kami hormati Ketua MUI Kamang Hilir, Bapak Muhammad Razi Imam Batuan. Selanjutnya yang kami hormati Ketua IKKS Padang, yang mana hari ini diwakili oleh Wakil Ketua 2 IKKS Padang. Yang kami hormati Kepala Pusat Data dan Informasi mewakili manajemen channel YouTube Kamang TV, yang diwakili oleh Bapak Media Putra Sultan Badaro. Selanjutnya yang kami hormati segenap pengurus IKKS Padang, panitia halal bihalal IKKS Padang. Selanjutnya yang kami hormati Nindya Mama nan gadang basa batua, Pusek Jalo pumpunan ikan, Rajo di alam Minangkabau, Kapai tampe batanyo, Sadaran sana kamanakan, Kapulang tampe babarito, Tumpuan koto jonagari, Bak baringin di tengah koto, Jiko batangnya tampe basanda, Rimbun daunnya bakeh balinduang, Bakeh bataduh kahujanan, Bakeh bataduh kapanasan. Angku cadia pandai, Sarato sagalo nan mudo-mudo, Pari pagah di nagari, Batek sapadan dalam kampung. Selanjutnya kaum ibu nan budiman, Bundo kanduang rang imbaukan, Limpape rumah nan gadang, Sumara anjuang nan tinggi, Nan panyuko di ale datang, Nan panyantun di dagang lalu. Serta bapak-bapak, ibu-ibu, uda uni kami, anggota IKKS Padang, Kokete indah pasabui namo, gadang indah pahimbaukan gala, serta seluruh tamu yang hadir yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang kami hormati. Seraya mengucapkan puji syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap limpahan nikmat, kesehatan dan kesempatan yang mengantarkan setiap langkah Bapak dan Ibu untuk menghadiri acara halal bihalal Ikatan Keluarga Kamang Sayo Padang pada hari ini, Ahad 27 April 2025 Masehi, bertepatan dengan 28 Syawal 1446 Hijriah. Izinkan kami mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dalam jiwa insan yang di dadanya syarat oleh ketakwaan. Untuk itu mari kita dengarkan pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Satu Ukail Pandrika dan Rizkia Mirza Ramadhani. Kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul
قد خلت من قبلهم الرسل ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah terlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dengan menyebut nama Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, agar kegiatan kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Dafrizal Kating Sinaro. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa asyurna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa asil a'malina wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri abadina wa qadi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa kulla ibadatina wa du'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabal qubur wa qina adzabal mahsyar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita beralih ke acara selanjutnya, menyanyikan lagu Cerito Nagari Kamal yang akan dipimpin oleh Uda Erwin Ageng. Kepada beliau kami silakan. Ikut cari ke nagari Kamal.
Irwan SPDM di acara Halal Bihalal Taman Saya Kota Padang. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita beralih ke acara selanjutnya. Kita dengarkan sambutan Ketua Panitia Pelaksana Halal Bihalal Ikatan Keluarga Kamang Sayo Padang kepada yang terhormat Bapak Erwin Agam Sultan Rajo Marah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, pertama sekali marilah kita semua bersyukur dan sekadang-kadangnya bakih rahmat Allah yang Maha Kuasa, sehingga ringan langkah kaki, lapang hati, tiba semangat diri bersama kita. Salawat beriring salam, marilah sama kita kirimkan kepada Allah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mah kita kini kalau dibandingkan nggak usah ke zaman jahiliyah, zaman-zaman patang 3 tahun sampai tahun yang lewat, kini jauh berbeda kan, jauh peningkatan kan, terutama di bidang teknologi. Dan itu ditinggalkan di Rasul gitu, ada 2 pedoman. Dua-duanya sains seluruh macamnya ada di Al-Quran dan ada pula di hadis Rasul. Namun dan lebih perlu kita tingkatkan tentu sesuai dengan acara awak ketika silaturahmi tujuh ketemu yang kedua peduli. Sama-sama kita hormati Bapak Wali Nagari, jabatan saya disampaikan itu Bapak Ketua KPU, Bapak Anggota DPRD, Ketua LB 1 Amos. Nama saya panjang ke nama lalu ya kan. Ini jabatan saya sudah tuh. Nah, sama-sama kita hormati tokoh kita, dan tua di situ. Nah, paling tua mana Bapak itu, Bapak Muflis, Bapak Jamalus, Bapak Jamilus, itu sampai Dawid, macamnya David. Mungkin semangat beliau kalau bisa lihat kalah lo semangat ambo. Ya ditarik lah. Dan alhamdulillah diberi jauh kesehatan ibu lewat disitu. Bapak Masruri Sultan Sulaiman, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, di mana dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa melangkahkan kaki, mayunkan tangan ke tempat acara kita ini dalam rangka seperti yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, itu bersilaturahmi antara masyarakat Kamang Hilir yang ada di Kota Padang dengan perangkat-perangkat kita yang ada di Kamang. Jadi mudah-mudahan kedatangan kita pada hari ini dalam acara halal bihalal ini membawa berkah kepada kita untuk anggota KKS Padang. Amin Allahumma. Kemudian salawat dan salam marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah untuk disampaikan kepada diri kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang berhadir, izinkan saya menyampaikan sedikit sambutan seperti yang disampaikan Ketua Panitia tadi, tidak lama-lama karena acara intinya silaturahmi. Jadi sambutan sebentar sebentar asal. Jadi Bapak Ibu yang berhadir juga izinkan saya menyampaikan izin maaf dari Bapak Ibu Ketua kita karena beliau harus mengantar anak beliau ke Makassar. Jadi anak beliau lulus BPS. Jadi seperti yang disampaikan Ketua Panitia tadi, sebenarnya beliau kemarin berangkat itu antara pai tidak, kalau dapat tiket pai, kalau tidak. Ironya pai dapat tiket, jadi 2.
Jadi itu permohonan maaf dari kita IKKS Padang kepada kita bersama. Kemudian Bapak Ibu yang berhadir, yang kita hormati, yang wali itu Dr. Andes Haji Arianson Sultan Lima. Kemudian Bamus Kamahide, itu Bapak Nofiadi Sultan Mangkudut. Ketua KPU Kabupaten Agam, orang Semando kita, itu Bapak Herman Susilo Sultan Berdito. Kemudian MUI Bapak M. Razi Imam Batua. Kemudian juga hadir di tengah kita anggota DPR kita, Ketua DPRD Kabupaten Agam, Bapak Novi yang kita hormati. Kemudian yang kita hormati orang-orang tua kita yang ada di KKS Padang. Ini ada Bapak Muklis, Pak Jamalus, Pak Win, Pak Ben, mungkin banyak lagi. Kalau kita sebutkan satu persatu mungkin tak cukup waktu. Ya. Jadi bapak-bapak kami, orang-orang tua kami yang telah hadir, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian juga yang kami hormati bapak-bapak, alim ulama, lembaga masyarakat kita, Cadi Pandai, Bundokan 2, serta adik-adik kita, mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Kota Padang, generasi penerus dari IKKS Padang. Amin. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir, izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri walaupun sudah di ujung bulan Syawal ya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan di hari ini, di bulan Syawal ini kita kembali suci dengan suci-sucinya. Kemudian kita kembali kepada ya seperti kain putih tanpa noda. Kemudian juga dengan tema kita yang kedua itu kepedulian. Jadi artinya di sini kita mengangkat dua tema, silaturahmi dan kepedulian. Kepedulian di sini mungkin ya kalau kita bawa, kita artikan secara ya besar, itu artinya bahwa kita peduli apakah sesama ya kita anggota IKKS ya. Kemudian kita peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di kampung. Jadi artinya di sini kita peduli ini artinya bahwa kita saling merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Ya. Apakah saudara kita ini sekarang lagi susah? Ya, tentu kita harus peduli. Ya. Jadi kebetulan istri saya orang Batu Sangkar, jadi ada kemenakan ya, kemenakan yang orang tuanya orang Atak. Nah, sekarang alhamdulillah udah punya usaha sendiri. Nah, bagaimana kita mencontoh yang seperti itu? Itu dalam bentuk kepedulian kita. Nah, begitu juga dengan ada anak kemenakan kita yang ingin kuliah. Mungkin selama ini sudah ada yang melakukan, sudah ada yang menampung. Kalau ke Padang tinggal saya rumah ini sementara, kemudian kita cari tempat kos, sudah ada. Itu kan baru secara personal, bukan ya kita formalkan dalam kegiatan organisasi kita. Itu dalam IKKS contoh yang kecil. Mudah-mudahan ke depan bisa kita laksanakan. Nah, jadi tentu kita harapkan jadi untuk mengabdilah ke kampung halaman ya. Jadi saya sendiri sudah saya mulai, itu kebetulan saya juga profesinya dosen, membina itu kue bolu yang ada di Johor ya. Jadi sekarang untuk merubah mindset itu kan itu yang agak susah ya Pak Dewan Nyali ya. Jadi merubah mindset, nah itu yang kita ansur. Jadi saya bantu pemasarannya di Padang ya. Nah, kirim ke Padang, saya pasarkan. Nah, sekarang kita rubah packagingnya, bungkusnya ya. Nah, jadi bungkusnya itu kalau di selama ini kan pakai plastik saja. Nah, kita buat yang rapi, yang agak bagus, kemudian kita pasarkan ke kantor-kantor. Nah, nanti kalau sudah jalan kita lepas. Nah, nanti mereka sendiri yang akan memasarkan.
Nah, jadi itu harapan kita. Mungkin juga kalau di pemerintahan ada dana hibah, mungkin juga nih apa Bapak anggota dewan ya. Nah, kalau tidak semuanya karena dari kita kasadonyo itu tidak mungkin belum. Dana aspirasi, dana fakir dan lain sebagainya. Mungkin lebih banyak di bawah negara kita, yakin gitu. Sehingga UKM kita itu maju. Jadi sekarang kalau kita lihat, kan ada UKM kita yang sudah mati. Itu di Kampung Ambo, Pak Ibu, Ngerangare. Ini dapat mesin pengarian keruduk. Kini mesin itu rusak, tidak jalan. Anak durangnya pai marantau ke Dubai. Tinggallah mesin itu kini jadi barang rongsokan. Akan sayang. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi mungkin apalagi sekarang kalau buka UMKM untuk pakaian ya, nah itu agak susah karena maksudnya pakaian dari Cina gitu ya. Nah, jadi bersaingnya itu sangat ya susah sekali. Banyak konveksi-konveksi kita yang sudah menghentikan. Nah itu mungkin itu UKM yang lain. Bagaimana kita supaya bisa. Terima kasih nih kepada bapak-bapak kami yang dari kampung telah hadir dalam acara kita ini. Dan itu mungkin akan membawa arwah yang besar bagi IKKS Padang. Demikian, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita beralih ke acara selanjutnya. Kita dengarkan kata sambutan dari sesepuh IKKS Padang kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Jamilus MPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ada kalimat yang penting dalam kehidupan itu dari Tuhan, Nabi, kemudian kita ucapkan, kita amalkan, kemudian kita lakukan dengan meminta kepada Dia. Dalam rangka halal bil halal itu, panitia mengangkat tema bersatu dengan silaturahmi berbahagia dalam kepedulian. Yang pertama, bagi kami yang tua mengucapkan terima kasih dan pujian kepada yang muda-muda sudah mampu mengerjakan dan mengumpulkan orang Padang, orang Kamang di Padang sebanyak ini, dan harapannya rasanya lebih banyak daripada ini. Nah, banyak yang tahu yang saya sampaikan. Yang pertama begini, kata kepedulian tadi itu, ambo waktu kecil dulu, ketika Parang Kamang diresmikan di Nasution, aku meto-meto dari pintu kota sampai ke Tanah Kanure itu ada 60 itu. Kemudian takana dalam itu bisa jadi ndak almanak merah. Nah, ketika ambo diminta jadi tim pakar budaya di IKKS, ambo berpikiran kapan Kamang masuk istana. Dalam pikiran itu kapan istana masuk istana? Karena apa? Dari budayanya awak punya, dari sejarah awak banyak punya, dari alamnya untuk wisatanya memenuhi syarat, jalan meningkat, dari nampak jelas bagaimana orang Kamang manduk dari Kamang sampai ke Bonjo, jalan di Limbo itu bisa jadi nampak jelas. Sangat banyak Kamang itu. Mengapa? Jadi saya dengar ada tadi program kerjanya itu mana peduli dengan orang kampung, memberi bantuan. Nah, saya sudah usulkan begini, program itu ada ini. Program inti bagaimana? Program tahunan dan program insidental. Membantu orang di kampung itu insidental. Kalau orang sakit, pertama insidental, yang kedua memang kewajiban. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau rasanya berlebih kita kurang, saya kira berlebih ya.
dan sebanyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke acara selanjutnya. Kita dengarkan sambutan Wali Negari Kamal Hindia kepada yang terhormat Bapak Dr. Andos Haji Erian Sultan Lamun Limba Alam. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi menjelang siang ini kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka halal bihalal IKKS Padang dan sekitarnya. Selanjutnya salawat beri salam kita tidak berbanyak kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati orang tua itu, para sesepuh IKKS yang ada di Padang, ada Pak Mukhlis, Pak Jamil, Pak Jamalus, Pak Jamilus, dan bapak-bapak atau udah yang lain. Selanjutnya kami hormati bapak dan ibu-ibu pengurus IKKS Padang yang telah mengadakan kegiatan ini. Selanjutnya yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Agam. Selanjutnya kami hormati anggota DPRD Kabupaten Agam hadir bersama kita pada hari ini, Bapak Dr. Nopi, dan tadi malam Saudara Dodi juga titip salam untuk kita semua karena tidak bisa hadir, dan juga tadi Ibu Nur Hayati selaku Ketua Gundu Bandung juga mohon maaf tidak bisa hadir karena kurang sehat. Selanjutnya kami hormati Ketua Bamus Nagari Kamal Hindia Bapak Haji Noviadi, Bapak Imam Baraji selaku Ketua MUI Nagari Kamal Hindia. Selanjutnya Ketua Panitia Penyelenggara Halal Bihalal pada hari ini saudara kita Erwin Agam yang sudah malang melintang minumnya tarik suara yang terkenal dengan lagunya apa namanya, Remas Hantaran. Kalau salah tolong dikoreksi. Bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, terima kasih atas undangan untuk kami. Mohon maaf Ustaz bersama kita. Mohon maaf Ustaz sudah hadir, insyaallah sebentar lagi memberi tausiah di hadapan kita bersama. Terima kasih kami ucapkan kepada IKKS yang telah mengundang kami bersama-sama dengan lembaga-lembaga Ketua KPU dan anggota DPRD hadir di sini. Dan ini bagi kami tentu sebagai ajang silaturahmi, bagaimana juga dengan tema pada tahun ini bersatu dengan silaturahmi karena ia dalam kepedulian. Insyaallah kalau rantau sudah bersatu, sudah peduli, tinggal mengalirkan ke kampung halaman kepedulian dan kesatuan itu. Kami memahami bahwa Bapak dan Ibu dengan segala kelebihan dan kekurangannya nagari dengan potensi yang ada, pasti kami sangat mengharapkan uluran tangan kerjasama atau bagi seorang koneksi antara anak dan rantau itu. Jadi adalah hubungan atau keterkaitan yang memudahkan kedua pihak untuk menjadi satu kesatuan. Dalam hal itu adalah di Nagari Kamal Hindia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan segala permasalahan yang ada di Nagari, tentu ini akan kita carikan solusinya secara bersama-sama. Yang pertama, masalah ekonomi sampaikan tadi oleh Ketua Panitia, kita masih belum mendapatkan jalan keluar dari yang pasti tentang permasalahan tentang hasil perekonomian masyarakat, industri, UMKM, dan kita masih diatur oleh pembeli. Berupa amang, kalau mau dijual murah kami membeli, ya. Kalau tidak ya udah nggak usah. Ya. Jadi itu bukan orang yang menjual dari yang menentukan harga. Dan ini tentu karena kami menyadari para perantau ini kita punya potensi baik di Padang, di Jakarta, Pekanbaru dan lain sebagainya untuk ini. Yang kedua juga masalah budaya. Bapak dan Ibu, Patang kami bercerita dengan seorang pelaku budaya di Kamal Hindia. Memang iya betul yang kita namun pun ingin
sesuai dengan visi misi Bapak Gubernur terpilih Bapak Mayadi dan Pak Pasko akan secara garis-besarnya akan kembali ke surau. Salah satunya adalah Pak Asile itu ada di surau. Mohon maaf Bapak dan Ibu aku bicara juga mencari guru silik supaya ini di kampung Pak. Silik tradisi maksudnya Pak ya. Tapi kalau silik prestasi insyaallah do. Tapi silik tradisi ingin maklum itu. Jadi basisnya adalah musaji gitu kan. Termasuk juga pasambahan, termasuk juga ada budi pekerti dan lain sebagainya. Jadi yang berbasis kearifan lokal adat Minangkabau, yang lebih spesifiknya adat kampung halaman gitu. Tegur sapa dari anak atau yang kecil pada yang tua. Dan beberapa hari yang lalu kami juga bicara, ini kan dengan perkembangan zaman orang tua atau mama lasagan menangguh anaknya atau kemenakannya masuk di labuan yang tidak sesuai dengan tata krama kebiasaan orang kampung. Hanya tapi kalau di kelas CI kamu tuh kecil kan yang si anak menyapu tu bila orang bagi makan tu zaman nampak dia dulu boleh kami pun masih merasuan kalau pun nampak nan dia rakui pasti takutkan bahkan di suama membalian tapi emak madam sini makcik sini pakcik sini tu kalau gini tak unda jadi itu dia unda ni gitu kan. Nah itu yang kita akan kembali kami sedang menyusun itu mungkin dengan lembaga jadi kita buatkan yang pertama silik, kami sedang berusaha mencari guru silik Bapak dan Ibu. Paling tidak di Masjid Ustaz itu sebagai contoh untuk undangan anak itu bersilik dengan kearifan lokal awak. Termasuk juga pasambahan dari itu aku katakan beliau dari hakikat yang terkandung dari pelaksanaan budaya awak atau pasambahan menjadi rumahan orang bertukar tandu dan lain sebagainya kan ada hikmahnya dari itu. Atau pelaksanaan prosesi pengangkatan kamulu. Jadi kata beliau Pak untuk pidato adat Pak yang tagak berampik itu ketika kita mengadakan balik datuk ini kau dah cukup orang berampik itu dua orang tagak Pak. Itulah cuma tinggal berdua boleh dua tu lah mulu. Tapi kalau pasambahan juga tu masih banyak. Kata beliau dan tagak pun lain lebih guna gitu dia tak gampang. Nah, salah satu itu juga Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ke depan masalah budaya itu akan juga kita akan coba menata kembali atas segala kekurangan dan kami sudahi billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita beralih ke acara selanjutnya untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kita dan juga tentunya akan menambah ilmu agama kita. Bersama kita kali ini telah hadir Al Ustadz yang akan memberikan tausiah di hadapan kita bersama. Kepada yang terhormat Ustadz Dr. Heri Suripno MA, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang kita hormati Pak Wali Negari, Bamus dan seluruh rombongan dari kampung halaman, Ketua DKKS serta seluruh jajaran dan semua pihak undangan yang hadir yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pertama puji dan syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah senantiasa tercurah junjungan Allah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita cermati di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah disebutkan sebuah hikayat tentang seorang ulama dari tabi'in. Nama beliau Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu wafat pada tahun 130 Hijriah. Apa yang terjadi pada Malik bin Dinar itu, para ibu? Malik bin Dinar itu kebetulan memiliki seorang tetangga, agamanya Yahudi.
Selain agama Yahudi, ternyata perangai tetangga Malik bin Dinar itu dalam bahasa orang awak kira-kira kurang ajar. Apa bentuk perangainya Malik bin Dinar? Tetangga Malik bin Dinar yang beragama Yahudi itu, tetangga Malik bin Dinar yang beragama Yahudi itu 2 kali mandi sehari, lalu air mandinya itu dicampur jo airnya. Maka setiap selesai mandi tadi, air bekas mandinya itu dibuang oleh si Yahudi, dan kebetulan tempat pembuangannya adalah dinding rumahnya Malik bin Dinar. 2 kali sehari Pak Bu. Lama-lama Malik bin Dinar ternyata tidak berkomentar, tidak memberikan respon, sampai dek karenanya disiram 2 kali sehari, air terjadi kira-kira Pak Bu. Yo jangankan rusak, cair malah lain. Ternyata dinding rumahnya Malik bin Dinar roboh. Si Yahudi menunggu kira-kira responnya Malik bin Dinar kalau sekiranya dinding rumahnya lalu rusak. Gara-gara air mandi yang dibuang si Yahudi ke dinding rumah itu setiap hari, 2 kali sehari setiap dia selesai mandi. Ternyata Malik bin Dinar pada saat dinding rumahnya roboh oleh si Yahudi tadi, beliau hanya diam saja. Mangice indah, marespon indah, berang indah, apalagi status di WA juga indah. Kalau kini orang begitu jalan Pak, tidak senang hati, tidak lapeh hati di mana gue? Di gue di media sosial. Ayo meminjam kau yang paling mudah, tapi membayar paling di gue. Malik bin Dinar meskipun dinding rumahnya sudah rusak, beliau ternyata tidak berkomentar apa-apa, sehingga diamnya Malik bin Dinar itu menyebabkan penasaran si Yahudi. Lihatlah Pak, aku andi yang si Malik bin Dinar kok tidak ada komentar apa-apa, padahal dinding rumahnya lah roboh gara-gara perang si Yahudi. Kalau awak dia awak, ada tetangga awak yang model itu, akhirnya kironya awak Pak. Nah, kan? Tidak kapi ya si penjauh saja. Sama yo orang Israel dan Yahudi dan sebagainya. Tapi Malik bin Dinar ternyata tidak memberikan respon apa. Maka penasarannya si Yahudi tadi kemudian dia kuatkan untuk berhadapan dengan Malik bin Dinar. Kemudian dia tanya, apa kata si Yahudi itu? Wahai Malik bin Dinar, hari ini bekas pembuangan mandi yang setiap hari saya buang ke dinding rumahmu, sekarang dindingmu sudah roboh. Tapi mengapa engkau hanya diam saja dan tidak memberikan respon apa-apa? Apa kata Malik bin Dinar? Menjawab pertanyaan dari si Yahudi yang bertanya kepada Malik bin Dinar itu. Saya selalu teringat dengan apa yang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, apa kata Nabi? La yazalu Jibril. Dulu ketika Nabi masih ada, maka malaikat Jibril itu setiap kali menyampaikan wahyu kepada Nabi, la yazalu Jibril yusini. Malaikat Jibril itu selalu berwasiat kepadaku bil jari. Dikira-kira sederhananya, Nabi setiap bersohor dengan malaikat Jibril, maka pesan malaikat Jibril itu adalah al-jar, al-jar, al-jar. Wahai Muhammad, tolong kau cermati, perhatikan tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu. Kata Malik bin Dinar, gara-gara mutakana bahwa Nabi selalu perintahkan agar memperhatikan tetangga, hatta zonantu annahu sayurisuhu, sehingga Nabi mengira bahwa tetangga adalah orang yang berhak mendapatkan warisan. Makanya para ibu, orang yang terdekat dalam agama itu adalah tempat paling terbaik apabila kita hendak bersedekah. Makanya kata Nabi para ibu, as-sadaqatu lil fuqara sadaqatun. Bersedekah terhadap orang fakir, miskin, itu pahalanya hanya 1 sedekah. Tetapi was-sadaqatu lizir rahimi ajrani. Barang siapa yang bersedekah terhadap orang yang memiliki hubungan nasab, orang yang memiliki hubungan kerabat, baik disebabkan karena senasab, baik disebabkan karena kekerabatan yang lain, maka bersedekah kepada mereka 2 pahalanya. Makanya bahkan Bapak Ibu, orang meskipun punya hubungan nasab Jawa, anak kok gadi, lalu ayahnya kok awalnya muslim, harusnya ayahnya kok yang akan menjadi wali ketika hendak menikah. Tapi meskipun dia punya hubungan nasab tapi berbeda agamanya, maka seluruh konsekuensi hukum itu menjadi hilang. Ayah kalau sekiranya lagi muslim, maka boleh dia menjadi wali. Tapi kalau sekiranya ayahnya lah keluar dari agama Islam meskipun secara nasab dia tidak pernah putus, maka dia tidak lagi boleh menjadi wali karena sudah berbeda agamanya. Maknanya kalau begitu para ibu,
Kalau begitu dalam kasus tertentu hubungan agama jauh lebih tinggi dibandingkan hubungan senasab sekalipun apabila agamanya tidak sama. Baca caranya supaya ada sarana agar apa yang rusak itu kemudian bisa diperbaiki, apa yang sudah baik itu bisa semakin diperbaiki. Salah satu jalannya adalah melaksanakan halal bihalal sebagaimana yang kita karajo hari ini. Maka kalau ditanya umpamanya, oleh pernah lo Nabi halal bihalal dulu? Lihat dulu istilah halal bihalal dimaksud Nabi, tidak ada Pak. Tapi karena ini bahagian dari sarana untuk menjalankan syariat agama, maka ini adalah bahagian dari apa yang dianjurkan oleh agama itu sendiri. Bahkan caranya dewa supaya kemudian islah di antara awak itu bisa dilaksanakan. Dalam kesempatan ini ada 3 hal. 1, supaya damai itu tetap terjaga di antara awak, di antara sesama orang yang seagama. Pertama disebut dengan as-salamatus salam, adalah dengan cara perdamaian yang pasif. Apa yang dimaksud dengan perdamaian yang pasif? Setiap orang yang muslim, yang mukmin menjaga dirinya agar tidak melakukan sesuatu yang dapat merusak hubungan. Ini pasif saja nih. Tidak satu. Allah heboh orang di grup IKKS dan lewat niang deh. Yang kedua disebut dengan as-salamatul ijabi, perdamaian yang dijaga, hubungan baik yang dijaga dengan cara aktif. Cara aktifnya ambil begini. Caranya supaya hubungan yang sudah baik dari kampung halaman bisa semakin diperbaiki. Maka secara aktif setiap orang kemudian melakukan segala sesuatu yang kira-kira dapat memperbaiki silaturahmi itu, melakukan segala sesuatu yang bisa memperkuat persaudaraan itu. Karena apa? Nabi jelas menyebutkan irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kalau kalian menyayangi segala apa yang ada di bumi, apalagi manusia, seluruh alam kehidupan kalian sayangi itu, jaga secara baik, niscaya Allah akan turunkan rahmatnya dari langit. Maka orang cara yang kedua ini adalah dia terlibat aktif halal bihalal, orang datang lo halal bihalal. Basobo orang sekali sebulan nyuti boloh, bahkan sekaligus jadi panitia sebagaimana panitia hari ini melaksanakan halal bihalal. Itu disebut dengan as-salamatul ijabi, menjaga perdamaian dengan cara yang aktif. Yang ketiga, yang terakhir para ibu, disebut dengan al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Ihsan itu adalah memaafkan dan menjaga hubungan persaudaraan seagama, apalagi yang memiliki hubungan persaudaraan. Tapi tidak cukup hanya sampai di situ, tapi sekaligus secara proaktif tidak ingat lagi terhadap apa yang lama yang telah berlalu, tapi dia berpikir ke depan bagaimana itu diperbaiki. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi pada saat Fathul Makkah. Nabi pada saat menaklukkan kota Makkah setelah sebelumnya diusir oleh kaum kafir Quraisy dari kampung halaman beliau sendiri, lalu ditaklukkan Makkah itu oleh Nabi dengan para sahabat. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Umar bin Khattab itulah menggigil pada Umar bin Khattab dalam penganannya, nyo nanti akan nyo balik, awas kalian nan dulu manusia kami dari kampung halaman, kini kamilah pulang kalian rasuan pembalasan kami. Itu kira-kira sederhana dalam penganaan Umar bin Khattab. Tapi apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW? Kata Nabi, dimaafkan seluruh orang yang pernah melakukan ketidakbaikan kepada Nabi, tapi Nabi memikirkan, memberikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan kebaikan bersama-sama dengan baginda Nabi SAW. Sehingga Umar bin Khattab menyaksikan itu menggigil ketakutan karena dia sudah merasa bersalah terhadap apa yang dia inginkan. Oleh karena itu, ihsan itu maknanya adalah menghapus segala ketidakbaikan di masa lampau serta bagaimana mengupayakan di masa depan agar semakin banyak kebaikan-kebaikan yang dikerjakan. Oleh karena itu, 3 hal itu mesti kita lakukan dalam rangka menjaga hubungan persaudaraan, karena bersaudara dalam agama meskipun tidak senasab, hukumnya sama dengan orang yang senasab dengan kita. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, muka sui hati Allah tak capai, bajalan Allah sampai ke tujuan, babi dua Allah tibo di tapian. Telah kita ikuti seluruh rangkaian acara halal bihalal Ikatan Keluarga Kamang Sayo Padang tahun 2025. Saya Rahma Mulyani atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung.
Jiko ado tasingguang kanaya, talanta katurun, nampak tui dahulu, tak kemudian kan, nampak tui kudian, tak dahuluan, rila jemaah, ambol pintokan. Saudara Kamal TV dimanapun berada, telah kita ikuti seluruh rangkaian acara halal bihalal Ikatan Keluarga Kamal Saijo Padang pada hari ini. Kami selaku guru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.